nyaman dan kondusif gitu ya. Kemudian nyalakan kamera teman-teman, matikan mikrofon, boleh menyalakan mic jika ingin bertanya maupun menjawab pertanyaan, dan awali dengan penyebutan NIM begitu ya, supaya saya mudah untuk menunjuknya, atau boleh raise hand gitu ya dalam fitur Zoom ini. Baik, untuk sistem pembelajaran teman-teman di UMM kita kenal ada namanya polysynchronous learning, di mana perkuliahannya akan dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Jadi maksudnya ada yang tatap muka dalam waktu yang sama ya, seperti perkuliahan konvensional pada umumnya gitu ya, di mana ketemu di dalam ruangan gitu ya. Ini maksudnya real time luring ya, sorry di sini. Jadi di dalam kelas kita ketemu, itu namanya sinkronus. Tapi ada juga yang asinkronus, di mana teman-teman bisa belajar di mana saja, kapan saja gitu ya. Dan ini berkaitan dengan juga capaian kurikulum yang baru, memang ya, di mahasiswa itu sekarang diminta untuk perkuliahannya tidak monoton di dalam kelas, tetapi ada di masyarakat. Dan itu juga yang akan dilakukan pada mata kuliah kewirausahaan ini. Dan untuk asinkronus atau perkuliahan nantinya yang tidak tatap muka secara langsung itu bisa melalui collaborative learning dan juga personalized learning gitu. Baik, untuk capaian mata kuliah ini, teman-teman diharapkan mampu menerapkan karakter kewirausahaan gitu ya. Eh, Kemudian juga menerapkan soft skill dalam kewirausahaan, dan diharapkan juga bisa mempunyai insting gitu ya dalam menemukan peluang usaha dan peluang kerja di bidang fisioterapi, teman-teman. Pastinya dengan melalui perencanaan bisnis yang penuh dengan tanggung jawab dan juga mampu menguasai manajemen bisnis fisioterapi dan promotif kesehatan. Baik, untuk topik bahasannya gitu ya, pada mata kuliah kewirausahaan ini pengampunya ada dua, saya dan Pak Dimas. Saya akan masuk sampai UTS, kemudian setelah UTS itu Pak Dimas yang akan masuk gitu ya sampai ke UAS-nya. Nah, untuk kewirausahaan ini merupakan mata kuliah yang tidak ada ujian tertulisnya gitu ya. Maksudnya yang kalian ikut dalam kelas ngerjain soal pilihan ganda atau esai itu tidak ada, tetapi UTS-nya nanti adalah pembuatan proposal bisnis, dan ujian akhirnya adalah Entrepreneur Day harapannya ya. Jadi teman-teman membuat apa namanya unit usaha gitu ya, di rencananya sih di kampus, tapi nanti lebih detailnya nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Dimas gitu ya untuk UAS-nya nanti. Nah, sekarang topiknya, teman-teman. Jadi, topiknya kita akan bahas hari ini berkaitan dengan pengantar kewirausahaan terlebih dahulu. Selanjutnya ada berkaitan dengan soft skill dalam kewirausahaan yang akan dipelajari langsung melalui project based learning gitu ya. Jadi, teman-teman akan buat proyek. Nanti akan saya jelaskan tugasnya. Kemudian kita akan juga bahas mengenai peluang dan tantangan kewirausahaan. Ini relate sama tugas nanti di minggu kedua. Kemudian ide dan inovasi bisnis, analisis pasar dan kebutuhan konsumen, kemudian pengembangan jaringan dan kemitraan bisnis, serta penyusunan rencana bisnis. Seperti itu. Jadi harapannya pada pertemuan sampai UTS tuh teman-teman punya gambaran kira-kira mau bikin bisnis di bidang kesehatan ataupun fisioterapi itu apa gitu. Sebenarnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk mata kuliah kewirausahaan ini nantinya akan dikaitkan dengan PKM kewirausahaan. Jadi harapannya pada saat UTS teman-teman buat proposal bisnis, proposal tersebut sudah sesuai dengan template-nya PKM kewirausahaan, seperti itu. Sehingga ketika ada pembukaan PKM kewirausahaan, ada template yang baru biasanya dari Kemendikbudnya gitu ya, teman-teman tinggal menyesuaikan template saja dan bisa langsung ikut upload untuk mengikuti PKM kewirausahaan. Seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian terkait dengan setelah UTS ya, teman-teman akan bertemu Pak Dimas untuk mengetahui jenis-jenis model bisnis. Jadi lebih mematangkan lagi gitu ya jenis usahanya. Kemudian bagaimana manajemen operasional dan sumber daya manusia, manajemen keuangan, penyusunan anggaran, pemasaran, dan bagaimana teknologi digitalisasi dalam bisnis fisioterapi. Oke, kemudian untuk pustakanya ini ada dua buku yang bisa kalian gunakan. Tetapi saya rasa teman-teman sudah canggih sekarang untuk menemukan jurnal-jurnal, artikel-artikel gitu ya yang relevan dan lebih terkini. Jadi silakan dimanfaatkan pustaka manapun gitu ya.
Kemudian indikator penilaian, kehadiran tetap ada poinnya 10%, kemudian lebih besar adalah di penugasan dan keaktifan teman-teman. Kemudian dari UTS ya, pembuatan proposal itu 20%, dan juga untuk Entrepreneur Day-nya itu 30%. Nah, dalam penugasan dan keaktifan, nantinya teman-teman akan kita lihat ya bagaimana keaktifannya dalam bertanya maupun menjawab, ketepatan waktu dalam masuk kelasnya ataupun absensinya gitu ya. Karena saya sudah bagikan link absensi di kolom chat. Kemudian kemampuan dalam menganalisis dan menyajikan materi, kemampuan menyampaikan pendapat dalam diskusi, serta ketepatan dalam menjawab pertanyaan. Oke, kemudian teman-teman nggak bisa dipungkiri suatu saat teman-teman punya harus izin ataupun ada kendala sakit gitu ya, itu tidak apa-apa untuk tidak menghadiri kelas. Tetapi sebaiknya teman-teman izin melalui WA sebelum perkuliahan dimulai. Tapi kalau sudah lewat dari perkuliahan, maka izin tidak diterima gitu ya. Dan akan lebih baik kalau teman-teman minta pengganti ketidakhadiran, review materi yang ditinggalkan supaya tetap ada nilai kehadiran pada hari tersebut gitu. Karena saya terbiasa pada tiap pertemuan saya akan ambil nilai kehadiran minimal teman-teman nggak ngapa-ngapain di dalam kelas itu udah 80 poinnya untuk poin kehadiran. Tetapi kalau misalnya teman-teman aktif bertanya itu tambah 5 poin. Aktif menjawab juga tambah 5 poin gitu. Sehingga itu akan mengamankan nilai akhirnya. Saya nggak mau ada katrol nilai tanpa arah yang jelas gitu ya. Jadi saya bisa menambahkan nilai teman-teman kalau proposal bisnis dan entrepreneur day-nya jelek itu dari nilai keaktifan dan juga kehadiran di kelas. Oke, sampai di sini dulu untuk berkaitan dengan kesepakatan perkuliahan kita. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Jadi memang untuk sistemnya perkuliahan hari ini perkuliahan gabungan gitu ya. Untuk apa namanya semua kelas. Nanti untuk pertemuan selanjutnya itu offline dan tiap-tiap kelas ya. Jadi 2020 A, B, C dan juga 2023. Jadi yang 2023 kelas realnya digabung ya teman-teman ya. Karena saya lihat kayaknya total cuman 20-an kalau nggak salah ya. Cuman ada A dan B. Seperti itu ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Baik, jika tidak ada, saya langsung ke materi pada hari ini ya, teman-teman, berkaitan dengan pengantar kewirausahaan. Oke, jadi saya awali dengan pertanyaan, apa itu kewirausahaan? Ada yang mau bantu jawab, teman-teman? Pendapat kalian mungkin satu kata tentang kewirausahaan? Silahkan, silakan Mbak Farika. Baik Ibu, jadi menurut saya itu kewirausahaan itu adalah ide atau kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang baru, gunanya itu untuk memberikan manfaat bagi dirinya sendiri atau maupun orang lain. Gitu. Oke, terima kasih. Mbak Farika, ada lagi yang punya pendapat lain tentang kewirausahaan, teman-teman? Saya, Bu, Silakan Mbak Diah kita. eh, menurut saya kewirausahaan itu adalah proses seseorang atau kelompok orang melakukan sesuatu yang baru, kreatif, dan serta inovatif untuk memberikan nilai tambah ataupun mungkin manfaat bagi orang Oke, sekitarnya. jadi tadi ada berkaitan dengan ide, Mbak Diah kita menambahkan terkait dengan inovasi, gitu ya, adanya inovasi, ada yang kreatif. Satu lagi mungkin yang mau memberikan tanggapannya berkaitan kewirausahaan, Eh, silakan Dava. Kalau menurut saya itu kewirausahaan itu eh, proses untuk menciptakan sebuah ide baru, mengelola sumber daya yang ada, kemudian juga bisa mungkin mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang ada di sekitar kita, dan membangun sesuatu hal yang baru seperti itu, Bu. Oke, jadi tambahan dari Dava bisa untuk bermanfaat buat masyarakat gitu ya Dava. Dan kita juga sekarang banyak mendengar ada kata namanya sociopreneur gitu ya. Jadi entrepreneur tapi juga sosial gitu. Jadi bagaimana dia punya profit tapi juga bermanfaat buat sekitar. Oke, menarik ide dari teman-teman dan apa gagasan gitu ya yang ketika mendengar kata kewirausahaan. Oke, kita next ke sejarah wira swasta di Indonesia.
Jadi ada Dr. Suparman Sumahami Jaya gitu ya, tahun 67 itu berceramah dan menekankan peluang kelompok kreatif entrepreneur Indonesia untuk mengangkat bangsa Indonesia dari lembah kemiskinan. Dan informasinya ya yang terakhir yang pernah saya dengar adalah memang ini sudah berjalan gitu ya di Indonesia, teman-teman kenal UMKM gitu ya, unit mikro menengah kecil gitu ya UMKM. Oke. Jadi ada unit-unit usaha dari masyarakat itu dalam skala kecil gitu ya, skala rumahan yang itu ternyata bisa menggerakkan roda perekonomian di Indonesia dan saat ini itu berhasil gitu ya membuat Indonesia bergerak perlahan dari yang disebut negara berkembang menjadi negara yang maju, teman-teman. Karena pendapatan per kapitanya menjadi cukup tinggi akibat banyak yang memiliki usaha kecil menengah gitu. Kemudian juga karena ketika ada banyak yang jualan gitu ya, eh, keinginan seseorang untuk belanja atau menggunakan uangnya itu kan menjadi lebih besar gitu ya, sehingga perputaran ekonomi di Indonesia ini menjadi semakin meningkat gitu. Oke, dan pengertian wira swasta lainnya dari bahasa Sanskerta, kalau wira itu manusia yang unggul, teladan, gitu ya, berbudi luhur dan berani, sedangkan swa itu adalah sendiri dan sta itu adalah berdiri. Jadi bagaimana seseorang itu bisa berani untuk berdiri sendiri gitu kali ya kalau dari bahasa Sanskertanya. Kemudian dari Sumanto didefinisikan bahwa wira swasta adalah keberanian untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah hidupnya dengan kekuatan diri sendiri. Gitu. Di mana salah satu masalah hidup adalah finansial gitu ya. Jadi dia ingin memenuhi kebutuhan finansialnya dengan kekuatannya sendiri. Kemudian dari Yosove di tahun 81 mendefinisikan bahwa wira swasta itu akan memimpin usahanya gitu ya, memburu keuntungan. Jadi profit oriented tidak bisa dipungkiri gitu ya. Kalau misalnya mau usaha itu ya memang untuk mendapatkan apa namanya profit gitu, mendapatkan untung. Kemudian membawa usaha kepada kemajuan. Dan Peter Drucker itu mendefinisikan orangnya ya, wirausahawan adalah orang yang selalu mencari perubahan, merespon dan memanfaatkannya sebagai peluang. Makanya sekarang tuh dengan begitu dinamisnya perubahan teknologi, perubahan kehidupan ya yang kita sedang jalani, sangat penting untuk menjadi orang-orang yang adaptif, teman-teman. Orang-orang yang bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan sekitar dengan cara ya tahu akan perubahan tersebut. Kalau kita nggak sadar begitu pentingnya AI di saat ini gitu ya, begitu dimanfaatkannya artificial intelligence di saat ini, kemudian kita nggak memanfaatkan itu, kita masa bodoh aja gitu ya, maka kita nggak punya peluang untuk lebih baik gitu ya, bahkan untuk menyamai kecepatan teman-teman dalam menjawab pertanyaan orang-orang yang pakai AI misalnya. Sehingga kita perlu untuk memanfaatkan gitu ya peluang-peluang yang ada untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Nggak usah terlalu apa namanya kaku gitu ya dengan kehidupan ini. Kehidupan itu berjalan dinamis, maka begitu juga kita sebagai orang-orang yang hidup di dalamnya. Oke, kemudian model menjadi entrepreneur, teman-teman. Yang pertama ada yang disebut thinker atau pemikir, gitu ya. Jadi seseorang yang berpikir itu akan menggunakan pikirannya, menggunakan kemampuan analisanya untuk berinovasi. Jadi berinovasi itu adalah menambahkan nilai lebih gitu ya dari apa yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan kreatif itu membuat sesuatu yang baru. Jadi sama sekali belum ada. Kemudian selain pemikir juga yang membuat. Dengan membuat itu adalah mampu mengolah sesuatu yang awalnya biasa-biasa aja menjadi bernilai ekonomis. Contoh nih teman-teman punya misalnya charger gitu ya. Punya charger kan masing-masing merasa udah punya charger gitu. Tetapi kalau orang yang punya jiwa entrepreneur, dia bisa tuh bikin jasa penyewaan cas misalnya. Soalnya banyak teman-teman itu yang lupa bawa cas ke kampus, misalnya kayak gitu ya. Atau mungkin eh, teman-teman ada yang punya ide dari bahan misalnya makanan. Kalau di rumah itu banyak apa namanya misalnya ada nasi gitu ya nasi kok banyak yang terbuang gitu. Kemudian akhirnya teman-teman mikir gimana kalau nasi ini saya jual gitu ya. Kalian olah lagi, kalian masak jadi nasi goreng terus dijual apa namanya ke teman-teman kosan misalnya kayak gitu. Itu kan akhirnya mampu mengolah sesuatu yang ada yang biasa awalnya bahkan mau dibuang gitu ya bisa bernilai ekonomis, jadi bisa menguntungkan kalian. Nah, itu
adalah kemampuan maker. Kemudian ada trader. Jadi trader itu adalah peka, proaktif, dan juga progresif. Jadi kita harus peka terhadap peluang-peluang yang ada. Kalau dibilang mata duitan, ya memang gitu ya, uang itu membuat seseorang menjadi lebih peka gitu. Dan itu bisa berkorelasi positif ketika kita memang bahasnya adalah entrepreneur dan bukan hal-hal yang misalnya terkait dengan adab atau mungkin lagi membantu tapi malah kita mikirin uangnya gitu. Itu akan berbeda ya teman-teman. Kepekaan apa namanya ujung-ujungnya duit itu. Tapi kalau kita lagi bahasnya entrepreneur, maka kalau peka melihat peluang ekonomis itu sangat penting dibutuhkan gitu. Kemudian proaktif, jadi kita harus apa namanya harus punya inisiasi gitu ya untuk melakukan sesuatu dan juga berprogres, punya langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Kalau cuman peka dan proaktif tapi nggak berprogres, cuma diangan-angan, terus kayaknya kayaknya bagus deh kita bikin misalnya minuman dingin gitu ya. Tapi besoknya kayaknya bagus deh bikin makanan jual goreng-gorengan. Cuma dia beride aja, nggak berprogres ya, itu tetap aja ya bukan seorang trader. Kemudian mampu memenuhi kebutuhan customer. Nah, ini jadi orang-orang itu akan selalu lagi-lagi dinamis dan kebutuhannya itu menjadi berubah. Ketika kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu terus-menerus gitu ya dengan berinovasi, maka kita akan selalu diingat gitu ya, selalu sesuai dan selalu relate dengan kebutuhan customer. Jadi nih contohnya ya teman-teman, sekarang kafe, kalau kalian buat kafe, cuma sekedar kafe, ada kursinya, mejanya, ada makanan dan minumannya. Apa iya mau didatengin sama customer gitu ya? Karena customer sekarang, apalagi yang di usia-usia muda, pasti carinya kafe bukan cuma sekedar kafe, tapi kafe yang bisa difoto-foto, yang tempatnya estetik gitu ya, dan ada wifi-nya, kan gitu ya. Jadi itu adalah kebutuhan customer. Sudah ada wifi harus estetik lagi. Mungkin kebutuhan customer lainnya adalah punya pilihan menu yang beragam kayak gitu. Atau dia menyediakan event-event musik supaya customer yang datang sana sekaligus terhibur gitu. Jadi itu adalah kemampuan memenuhi customer yang perlu kita ada kepekaan supaya kita tahu terus gitu ya, kira-kira apa sih yang dibutuhin sama customer. Kemudian karakteristik entrepreneur. Yang pertama adalah inisiator. Nah, inisiator itu berarti berani untuk mengambil peran dan memacu kinerja gitu ya, berinisiatif. Sedangkan visioner itu berpikiran maju. Jadi nggak cuma mikirkan hal-hal yang ada sekarang, tetapi hal-hal yang belum kelihatan, yang ada di masa depan gitu. Misalnya nih fisioterapi gitu ya. Fisioterapi mau sampai kapan sih datengin rumah ke rumah gitu ya? Makan waktu nggak sih kalau misalnya home visit itu datengin rumah ke rumah gitu ya? Gimana caranya teman-teman bisa mengakses pasien-pasien yang ada di rumah-rumah tersebut, tapi tetap teman-teman berbase-nya di satu tempat supaya nggak habis di waktu gitu. Ya berarti menggunakan televisioterapi, misalnya seperti itu. Kemampuan kita berpikiran maju dan berani melakukan, itulah yang disebut visioner. Kemudian kreator. Kreator berarti mampu menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya gitu ya. Berani untuk misalnya buat sesuatu yang orang-orang sebelumnya belum kepikiran atau udah ada yang kepikiran tapi belum ada yang mengambil tindakan terkait hal tersebut gitu. Misalnya nih apa namanya tingkat nyeri gitu ya. Selama ini kita tingkat nyerinya pakai VAS, pakai NRS, di mana itu pasiennya yang memilih gitu kan ya, nggak benar-benar kita mengecek dari misalnya nih tanda-tanda seseorang itu kesakitan. Ada misalnya dari derajat turunnya bibirnya yang dia lagi meringis, misalnya gitu. Kemudian mungkin melihat dari jumlah apa namanya aktivitas dari enzim yang meningkatkan aktivitas kerja tubuh, menandakan dia tidak nyaman, misalnya kayak gitu. Terus dibuatlah alatnya bagaimana itu gitu ya. Terus ketika alat tersebut punya kamera, terus kameranya itu diarahkan kepada pasien misalnya gitu. Terus pasien kita bisa langsung dapat hasilnya, oh pasien tuh punya nyeri misalnya nilainya 5 berdasarkan kriteria-kriteria apa gitu ya yang diolah dari alat tersebut. Nah, itu kan berarti menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya gitu. Membuat langkah yang peningkatan gitu ya dari yang awalnya fast mungkin seseorang itu pilih angkanya berapa atau nyebutin NRS nyebutin angka berapa gitu ya diubah menjadi sesuatu yang lebih objektif.
Nah, kemudian tahapan kehidupan manusia dari kemampuan hidupnya. Yang pertama adalah survival life, ya. Jadi seseorang itu bertahan hidup, gitu ya. Bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhannya saat itu. Kemudian ada yang productive life, jadi bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi dia sudah bisa ada produksinya, ada kelebihan dari profitnya, ada tabungannya, gitu ya. Dan ada quality of life. Jadi itu di puncak kehidupannya dia sudah menjalani kehidupan yang berkualitas gitu. Nah, sekarang teman-teman ada keuntungan sebentar ya, kita azan dulu.